Selamat pagi anak-anak, kembali berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Kali ini kita masih akan membahas topik yang sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu tentang berat benda. Tetapi tentu saja ada perbedaannya. Nah, marilah kita simak bersama-sama. Jika pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar untuk membandingkan berat dua benda atau lebih, dan juga menggunakan kata yang tepat untuk membandingkan berat benda, maka kali ini kita akan belajar untuk memperkirakan, mengukur, dan menggambarkan berat benda dengan satuan tidak baku. Nah, di sini Ibu menyebutkan satuan tidak baku. Tahukah kalian apa yang disebut dengan satuan tidak baku itu? Jika belum ada ide, maka penjelasan berikut ini akan membantu kalian untuk mengerti apa yang disebut dengan satuan tidak baku itu. Nah, anak-anak, coba kalian lihat beberapa gambar yang ada. Berikut ini adalah contoh satuan tidak baku, yaitu segenggam, sejumput, dan juga benda-benda yang lain seperti kelereng, batu-batuan, ataupun balok atau blok. Ini hanya contoh beberapa satuan tidak baku. Selain itu, masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, berikut ini Ibu akan memberikan kalian video agar kalian mulai mendapat gambaran tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Silakan dicermati ya. Mengukur berat benda. Timbangan ini akan digunakan untuk mengukur berat benda. Satuan yang digunakan adalah kelereng dan batu kecil. Berat penghapus ini sama dengan berat dua kelereng. Berat boneka ini sama dengan berat 3 batu kecil. Berat apel ini sama dengan berat 5 kelereng. Berat buku ini sama dengan berat 6 batu kecil. Anak, dalam video yang sebelumnya kalian sudah menyaksikan suatu percobaan untuk mengukur benda menggunakan beberapa contoh satuan tidak baku. Ada yang masih ingat apa saja tadi? Ya, betul. Dalam video tadi kita menggunakan beberapa kelereng dan juga beberapa batu kecil. Nah, sekarang saatnya kalian mengamati 3 gambar yang Ibu tampilkan. Mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Dalam gambar ini, 3 gambar ini, berat benda yang ingin kita ukur adalah sebuah pisang. Nah, coba kalian amati lebih teliti lagi. Yuk, silahkan mulai dari gambar yang pertama, kedua, dan ketiga. Masing-masing mengukur pisang. Jika kalian sudah mengamati dengan teliti, kalian pasti sudah tahu bahwa dalam gambar yang pertama, berat pisang sama dengan 4 buah kelereng. Jadi ada 4 kelereng di sana. Kemudian gambar yang ada di tengah, berat pisang sama dengan 3 batu kecil. Lalu gambar yang terakhir, berat pisang sama dengan 2 balok. Pertama, dari hal yang sudah kalian amati, hal pertama yang kalian tahu adalah
bahwa masing-masing timbangan mengukur atau ingin mencari tahu berat dari sebuah pisang. Tetapi masing-masing timbangan menggunakan satuan tidak baku yang berbeda. Nah, dari gambar yang pertama menggunakan kelereng, yang kedua menggunakan batu kecil, dan yang ketiga menggunakan balok. Jika kalian amati, masing-masing berbeda loh. Apa yang membuat mereka berbeda? Selain jenisnya berbeda, coba amati lagi. Untuk mengukur berat pisang, kita membutuhkan 4 kelereng. Sedangkan ketika kita menggunakan batu kecil, hanya memerlukan 3 buah batu kecil saja. Untuk gambar yang terakhir, menggunakan balok, ternyata hanya menggunakan atau memerlukan 2 balok saja. Dari gambar tersebut, ketiga gambar ini, hal apakah yang bisa kalian simpulkan? Nah, dari 3 gambar itu, yang bisa kita ketahui adalah satuan tidak baku hasilnya bervariasi atau berbeda dari tiap benda yang diukur. Yang dimaksud hasilnya bervariasi atau berbeda itu apa sih? Coba Ibu akan ulang sekali lagi. Dari ketiga gambar yang kita ukur hanya satu macam buah, yaitu buah pisang. Tetapi ketika kita menggunakan kelereng, kelereng yang kita butuhkan 4. Sedangkan saat kita menggunakan batu kecil, yang kita butuhkan adalah 3 batu. Dan ketika menggunakan balok, ternyata kita hanya memerlukan 2 balok saja. Ini berarti bahwa satuan tidak baku hasilnya berbeda dari tiap benda yang diukur. Berlanjut pada pertanyaan berikutnya. Apakah satuan tidak baku digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kira-kira apa jawabannya ya? Sudah tahukah jawabannya? Ya atau tidak? Ternyata masih belum tahu jawabannya. Baiklah, kita bahas yang ini dulu. Contoh satuan tidak baku yang Ibu berikan tadi adalah kelereng, batu, dan juga balok. Dan ingat, masih banyak contoh satuan tidak baku yang lainnya. Nah, pertama, satuan tidak baku berbeda-beda di setiap tempat. Misalnya, Ibu Petra menggunakan satuan tidak baku kelereng, tetapi kalian menggunakan batu, atau mungkin di tempat yang lain lagi menggunakan balok. Itu yang pertama. Kemudian, misalnya kita menggunakan batu. Di rumah Ibu Petra, mungkin batu yang Ibu Petra gunakan kecil-kecil saja, sedangkan mungkin di rumah kalian menggunakan batu yang lebih besar. Ini berarti bahwa satuan tidak baku berbeda-beda di setiap tempat. Itulah salah satu alasan kenapa disebut tidak baku atau tidak standar. Nah, poin yang kedua adalah satuan tidak baku tidak memberikan bobot atau berat yang tepat. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, misalnya batu yang digunakan oleh Ibu ternyata batunya lebih ringan daripada yang kalian gunakan. Nah, tentu saja ini tidak akan memberikan bobot atau berat yang tepat. Nah, anak-anak, dari penjelasan Ibu tadi, sekarang bisakah kalian menjawab pertanyaan Ibu? Apakah satuan tidak baku digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah tidak. Nah, oleh karena itu, kita membutuhkan satuan yang baku untuk bisa kita gunakan setiap hari. Tetapi untuk di kelas 1 kalian akan belajar terlebih dahulu tentang satuan tidak baku. Sedangkan untuk satuan baku kalian akan belajar nanti di kelas 2. Dalam gambar kalian bisa melihat ada sebuah jeruk lemon dan juga ada kacamata. Nah, di situ tertulis bahwa berat kacamata sama dengan sebuah lemon.
Yang perlu kalian tahu di sini catatannya adalah jika satu lemon adalah satu satuan, maka berat kacamata sama dengan satu satuan. Kemudian gambar yang berikutnya, ada 3 buah gambar timbangan. Yang perlu kalian catat adalah satu lemon sama dengan satu satuan. Maka berapakah berat tiap benda ini? Ada buah apel yang harus kalian cari tahu beratnya, kemudian ada sepatu dan juga ada sebuah mainan kereta api. Nah, bisakah kalian menjawab berapakah berat tiap benda ini? Nah, sekarang kita lihat. Kita mulai dahulu dari buah apel. Berat apel adalah 2 satuan, karena di situ beratnya setara atau sama dengan 2 buah lemon. Ingat, satu lemon adalah satu satuan. Oleh karena itu, kita bisa katakan berat apel adalah 2 satuan. Kemudian gambar yang berikutnya, berat sepatu adalah 5 satuan. Dan yang terakhir, berat kereta mainan adalah 3 satuan. Anak-anak, dari semua yang sudah kita bahas hari ini, apa yang telah kita pelajari hari ini? Iya, kita belajar untuk memperkirakan, mengukur, dan menggambar berat benda dengan satuan tidak baku. Nah, jika kalian masih mempunyai pertanyaan, kalian boleh bertanya pada guru kelas masing-masing, dan selanjutnya apa yang akan kita lakukan adalah kita akan mencoba menjawab pertanyaan atau soal latihan yang akan diberikan. Dan kerjakan dengan teliti dan jangan lupa selalu semangat dan pantang menyerah.